Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam sebelum kita warahmatullahi eh, sebelum kita memulai diskusi kita Waalaikumsalam. pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, eh, Isu yang kali ini yang akan kita bahas itu tentang kepenggunaan SPBE atau aplikasi-aplikasi yang ada di eh, kedinasan ataupun aplikasi yang kita gunakan sebagai pelayanan. Jadi banyak aplikasi yang kita sudah buat dari Kominfo, kemudian ada juga sih dari beberapa vendor lain yang di-hire oleh beberapa, kantor dinas. Dan setelah buat semua selesai, nah itu tidak ada tindak lanjutnya, itu yang banyak yang terjadi. Jadi hanya sebatas buat saja, selesai, selesai juga kegiatannya begitu. Itu yang banyak yang terjadi. Lah, untuk kedepannya kira-kira cara menanggulangi hal seperti ini tuh seperti apa? Gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi ini apa tanggapan hmm, tentang bagaimana sih penggunaan SPBE yang benar untuk selanjutnya. Jadi tidak hanya sebatas membuat hmm, saja begitu. mungkin Mas Huda atau Mas Arif. Oke, saya coba menanggapi ya dari pernyataan dan fakta yang disampaikan Mas Afi tadi. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar, Ya, Mas. jelas, Mas. Oh ya, oke. Jadi kurang lebihnya begini, Mas. Karena saya bidangnya di luar kebidangan saya tentang e-government, SPBE dan semacamnya. Jadi mungkin kurangnya tindak lanjut itu Mas. Jadi tidak secara instan selesai terus tidak ada tindak lanjut. Jadi kan sebenarnya e-government atau SPBE ini kan tujuannya kan layanan pemerintah semakin efektif dan efisien. Yang pertama mengurangi biaya administrasi dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga ini upayanya agar bisa terus berkesinambungan programnya atau aplikasi serta layanan berbasis teknologi informasi ini. Jadi kita harus berupaya berkolaborasi lebih intens dengan pihak lain, seperti stakeholder lainnya seperti instansi lain dan akar rumput seperti masyarakat umum di desa dan semua yang membutuhkan agar bisa sama-sama berkontribusi, sama-sama bisa tetap eksis Mas layanan ini. Jadi jangan sampai setelah jadi terus ditinggal seperti itu. Kurang lebihnya pendapat pertama saya seperti itu. Nanti monggo ditambahi atau seperti apa dilanjutkan Mas Nurul atau siapa. Terima kasih. Ya, Untuk yang Mas Nurul Huda mungkin bisa menanggapi. Baik, Mas Dian, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Eh, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief terkait masalah eh, kolaboratif ya mungkin ya. Jadi sebelumnya bukannya kita sudah belajar atau sama-sama mempelajari tentang nilai-nilai berakhlak KSN, yaitu khususnya di nilai kolaboratif, di mana kolaboratif ini memang sangat dibutuhkan seperti itu. Cuman fakta yang saya jumpai ketika saya bekerja di Dinas Kominfo itu cukup berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh itu kreatif itu tadi. Jadi ketika harusnya sebuah aplikasi itu sudah jadi, kemudian di sana ada kolaborasi antara stakeholder, kemudian pembuat aplikasi ataupun tindak lanjut. Cuman eh, pada nyatanya kebanyakan
kebanyakan dari banyak OPD atau PD-PD yang meminta membuat aplikasi itu tidak melakukan itu. Salah satu contohnya misalkan, atau bahkan cenderung mereka membuat sendiri tanpa melibatkan Dinas Kominfo seperti itu. Jadi mereka punya ide sendiri, kemudian mereka membuat sebuah aplikasi sendiri yang mana mereka menyewa pihak ketiga buatnya, melibatkan Dinas Kominfo, yang mana Dinas Kominfo di sini kan tugasnya adalah yang memegang peranan penting dalam data yang ada di Bondowoso. Kemudian jadi masalah yang timbul lagi akhirnya seperti apa ketika itu dilimpahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga membuat sesuai dengan ide atau permintaan dari OPD itu tanpa tanpa tahu apakah data ini nantinya bisa diintegrasikan atau tidak. Jadi timbul masalah baru di sana Mas akhirnya. Harusnya membuat aplikasi itu bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi akhirnya timbul masalah baru ketika aplikasi itu sudah jadi, kemudian oke mungkin 1 minggu, 1 bulan digunakan, tapi setelah itu ketika ada kasus integrasi di mana itu diwajibkan untuk melakukan integrasi seperti itu dengan aplikasi lain, itu tidak bisa dijalankan karena apa? Karena pihak ketiga nih membuatnya tanpa ada koordinasi dengan OPD Kominfo seperti itu. Nah, hal itu akan memicu timbulnya permasalahan baru. Akhirnya apa? Akhirnya aplikasi yang digunakan, yang sudah dibuat, sudah jadi, tidak bisa maksimal atau bahkan tidak bisa dijalankan seperti itu. Jadi saya rasa cukup eh, dilema juga kalau melihat kondisi seperti itu. Cuman ya itu tadi, mungkin dari teman-teman lain bisa mungkin pendapatnya bagaimana kira-kira hal ini agar tidak terjadi secara terus-menerus seperti itu. Mungkin itu sih Mas, pendapat saya atau tambahan dari saya terkait fakta yang selama ini terjadi di Kabupaten Bondowoso, khususnya tentang penggunaan aplikasi SPBI. Seperti itu Mas. Saya nambahi langsung, dengan kondisi yang tadi Mas sudah diceritakan itu benar. Kita sering mengalami ini, banyak OPD yang seharusnya itu melaporkan kalau mau membuat, bukan telah membuat ya. Jadi mau membuat. Kebanyakan dari OPD-OPD itu memiliki vendor sendiri. Jadi tidak ada pemberitahuan dari kami, sehingga banyak data-data yang rancu. Walaupun, nah contoh di tempatnya Mas Ubed ini punya data kepegawaian itu miliknya BKD. Tapi seharusnya semua perangkat itu, perangkat keras, perangkat lunak itu diserahkan di Kominfo. Karena kita sebagai wali data juga, jadi yang memiliki data semua. Bukan yang menjaga data ya, bukan yang memiliki sih. Sebenarnya hak kepemilikan tetap dari punyanya BKD. Kemudian seperti di Dinas Pertanian, seandainya ada data-data pertanian dan sebagainya, itu diletakkan di Dinas Kominfo, bukan mendirikan data sendiri. Akhirnya ada beberapa OPD seandainya membutuhkan data pegawai, membutuhkan data pertanian, itu tidak perlu bikin lagi. Jadi tidak rancu nih kalau di BKD jumlah pegawainya 2.500 seandainya. Tapi ternyata ada OPD lain butuh data pegawai, akhirnya buat data pegawai sendiri, ternyata jumlahnya lebih 2.800. Nah, itu jadi ada banyak simpang siur. Bahkan terkadang satu orang itu mempunyai nama yang sama, NIP beda. Nah, itu kadang ada. Orang yang sama punya NIP 2. Itu kadang ya bisa terjadi seperti itu. Nah, kita untuk menghindari itu, kami berharap untuk para OPD yang lain untuk ketika mau membuat ya ketika mau membuat ngobrol dulu dari Kominfo. Kominfo sanggup enggak gitu loh. Kalau seandainya pun kita kebanyakan job nih, seandainya anggapannya kebanyakan job atau banyak pekerjaan karena staf kami juga terbatas, kebanyakan job tuh ataupun OPD ya saya
saya tidak mungkiri banyak ego sektoral yang terjadi, apalagi masalah dana ini saya nggak mau munafik, mesti pasti ada masalah dana. Seandainya OPD pun saya punya vendor nih yang mau membuat sistem informasi kita. Itu laporan kita dulu. Jadi kita seleksi dulu vendornya nih. Bukan asal vendor saja, karena beberapa vendor karena pengalaman kami selama ini. Jadi nggak semua vendor itu mau tanggung jawab. Ketika selesai, vendornya langsung lari atau hilang. Itu yang terjadi. Tapi kalau seandainya vendor ini dilihat, oh ini prospeknya bagus atau kedepannya dia bisa tanggung jawab dan sebagainya, lah masalah perjanjian kontraknya itu dengan Kominfo. Perjanjian kontrak kerja ya, bukan masalah pendanaan. Kalau pendanaan silakan ke OPD masing-masing. Maksudnya bagaimana program itu berjalan, kemudian sistem informasinya itu nanti datanya apa saja, membutuhkan apa saja, dan hasilnya seperti apa, itu konfirmasi ke kita. Jadi kita bisa ngarahkan, oh ternyata ini untuk login, seandainya salah satu contoh yang mudah, login butuh NIP atau data pegawai. Nah, kita nggak perlu, jadi programmer itu nggak perlu create lagi anggapannya. Kita nggak perlu create lagi, langsung koneksi sama data yang sudah ada. Jadi tidak ada username, password itu banyak. Nah, kalau selama ini kan masih, nggak semua ya, masih beberapa aplikasi itu membuat username baru terus. Jadi sampai orang-orang tuh ya beberapa senior-senior kita banyak yang nggak hafal passwordnya aplikasi ini beda, username-nya beda, aplikasi yang lain juga username-nya beda dan sebagainya. Nah itu yang membuat banyak ini banyak permasalahan akhirnya. Yang sering ditelepon kita karena banyak orang tahu pokoknya tentang aplikasi itu kita. Jadi teleponnya ke kita. Padahal kita juga tidak tahu programnya itu seperti apa dan bagaimana di dalamnya gitu. Dan juga kita bisa mengunci nih keamanan sistem. Karena saya dapat kabar banyak OPD-OPD yang tidak percaya dengan Dinas Kominfo tentang masalah penitipan data. Nah, ini kabar itu yang buat saya sebenarnya kecewa. Sama-sama OPD atau sama satu rumpun lah, anggapnya sama-sama satu kabupaten kok kita tidak dipercaya. Itu aja. Padahal kita wali data. Kita kalau di peraturan bupati pun kita yang bertanggung jawab semua data itu sebenarnya. Tapi banyak yang tidak mau mempercayai dari Dinas Kominfo. Itu mungkin yang lainnya ada tambahan dari Mas Oki mungkin. Izin teman-teman, mau nambahi yang punya Mas Safi tadi ini. Untuk masalah terkait OPD, biasanya OPD itu kan benar yang dikatakan Mas Safi, yang OPD lain itu nggak percaya sama Kominfo, jadi dia lebih percaya sama vendor lain atau bentuk vendor lain sendiri mereka itu. Jadi masing-masing vendor itu kan punya bahasa sendiri, bahasa pemrograman yang mau dipakai mereka sendiri itu apa. Nah dari situ ketika mereka ditinggal si vendor itu lari, benar yang dikatakan Mas Afil lagi, si vendor itu lari, kemudian si OPD itu ingin menambahkan fitur, misalnya fitur di aplikasi yang mereka punya atau sistem informasi yang mereka punya. Nah itu cukup menyulitkan dari tim programmer sih terutama, apalagi bahasa pemrogramannya beda, terus susunannya juga beda karena setiap programmer itu punya ciri khas sendiri untuk tata penulisannya atau model atau view-nya kayak gimana, itu punya ciri khas sendiri dia penulisannya. Jadi kami kalau ingin menambahkan dari vendor yang lari tersebut menambahkan aplikasi yang mereka buat, itu kita harus mulai dari awal lagi, mempelajari lagi ini alurnya kayak gimana, misalnya ini data ini bisa keluar di sini, ini di tampilan ini kayak gimana, itu kita harus pelajari lagi, ngintili lagi mulai dari asalnya di mana, terus bisa keluar ini gimana, ini arahnya kemana lagi nih, itu di situ sih cukup menyulitkan sih bagi tim teman-teman programmer juga menurut saya. Jadi ya menurut saya OPD itu seharusnya
benar harus konfirmasi ke Kominfo dulu, misalnya kalau mereka ingin membuat aplikasi atau menggunakan vendor lain, jadi kita bisa tahu si vendor itu progres atau portofolionya itu kayak gimana, terus bahasanya itu sesuai apa enggak sama kriterianya kita, itu sih. Jadi saya sarankan banget buat OPD itu enggak semaunya sendiri ketika membuat aplikasi, dan asal menentukan vendor sendiri. Itu sih. Ya. Menanggapi juga ya dari pernyataan Mas Afi dan Mas Oki tadi, kami di BKP SDM juga menyadari hal-hal yang membuat SPBE ini tidak berjalan dengan baik. Salah satunya ya karena vendor tersebut semaunya sendiri. Misalkan kita mau membuat menambah fitur baru, itu tidak bisa karena source code atau script programnya, aplikasinya mereka yang pegang, dan di BKP SDM tidak diberikan akses untuk merubah source code tersebut. Itu kendalanya yang di BKP SDM. Mungkin yang lain? Mungkin di Mas Arief ada aplikasi yang juga buat sendiri, mungkin di pertanian ada aplikasi yang sudah berjalan nih. Karena saya selama di Kominfo ini belum pernah dengar aplikasinya pertanian. Seperti itu, Mas. Oh iya, gini Mas, di pertanian ada aplikasi sederhana, cuma kayaknya sudah kalau ngomongin sama orang Kominfo ini sistem paling sederhana, cuma berhasil saya baca tahun 2021 itu berhasil mengintegrasikan data, terutama data tambah tanam, Mas. Jadi singkatnya begini, jadi setiap tahun kan komoditi pangan kan strategis, Mas, sangat isu politisnya terasa sekali. Jadi kalau beras sampai produksinya kurang, pasti impor pasti rame ya gitu. Nah, di aplikasi ini namanya itu ELTT, Mas. Jadi elektronik laporan tambah tanam. Nah, itu adalah aplikasi yang diinputkan oleh setiap Menteri Tani. Menteri Tani ini yang membawahi tiap-tiap kecamatan. Jadi karena di Bondowoso ada 23 kecamatan, jadi setiap hari petugas kecamatan tersebut menginput di pangan, padi, jagung, dan kedelai yang ada di wilayahnya. Dan bisa diakumulasi dan real time bisa dilihat pergerakan tanam per kecamatan, dan bisa diakumulasikan per kabupaten tiap hari, ataupun kapanpun kita bisa melihat, kapanpun kita bisa ingin lihat yang bulanan, ataupun harian, ataupun mingguan bisa, Mas. Itu yang berhasil dan cukup sukses sih. Karena tahun-tahun sebelumnya datanya itu rancu, Mas, antara data Dinas Pertanian, data Dinas Perdagangan, dan data Dinas BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, setelah adanya aplikasi LTT ini, lumayan nggak begitu bias terlalu jauh seperti itu. Cuma ini mohon dikomentari ya, ini apakah perlu diberitahu seperti yang tadi. Jadi kalau mau bikin data bisa dikonsultasikan dulu ke Kominfo, karena ini datanya untuk internal saja, yang pertama. Yang kedua, sebelum adanya aplikasi ini, input datanya itu by grup WA, Mas, dan itu rawan berubah, dan bisa saja ada salah tulis, nanti yang ngerekap salah ketik, yang ngerekap nanti kesulitan karena nanti ada ketumpuan yang paling bawah kan otomatis yang paling terakhir kirim. Nah, kadang ada yang japri ke admin yang ngerekap itu, Mas, tanggal sekian saya tanamnya ternyata salah. Nah, itu setelah adanya aplikasi itu, jadi sudah hilang semua masalah itu, Mas. Dan kalau mungkin dihubungkan dengan Diskominfo, pasti banyak penyempurnaan yang pastinya nanti bisa satu data. Jadi tidak ada bias lagi antara Dinas Pertanian, BPS, dan Dinas Perdagangan. Karena itu nanti terbaca, Mas.
kalau umpama bulan Januari padinya Bondowoso ini 23 kecamatan, tanam umpamanya 2.000 hektar. Jadi karena umur padi itu 4 bulan, jadi nanti di bulan 4 pasti akan panen 2.000 hektar juga. Nah, situ angkanya kekunci nanti, Mas. Nah, nanti setelah dikonversi hama penyakit dan kegagalan panen yang lain seperti itu. Jadi aplikasi yang ada di Dinas Pertanian sementara masih dikonsumsi secara internal, cuma nanti kalau kolaborasi dengan Diskominfo kayaknya yaitu pasti akan banyak improvement dan juga penyempurnaan. Monggo teman-teman Diskominfo di komentari aplikasi yang seperti ini. Tetap jalan, Mas, sampai sekarang masih tetap jalan. Monggo teman-teman. Langsung saya Terima- komentari ya. sebentar ya, Mas. Hmm. Nah, ini kita juga nggak tahu kalau ternyata di pertanian itu ada aplikasi. Selama ini kita nggak ada laporan, bener, nggak ada. Terus kemudian kita juga bingung ini aplikasi ini diletakkan di mana, Mas Arief? Soalnya kita di server apa pernah ada yang dengar nih, Mas Oki mungkin ada yang dengar ada aplikasi pertanian. Sebenarnya data pertanian itu sangat kita butuhkan, apalagi di bidang statistik. Karena biar tahu kita laporan ke Jawa Timur di bidang statistik terutama, itu laporan perkembangan tentang pertanian Bondowoso. Nah, itu juga mempengaruhi APBD kita untuk tahun selanjutnya. Jadi kita bisa lihat jumlah perkembangan masyarakat di Bondowoso ini, ekonomi dan pertaniannya itu dari data pertanian. Nah, yang saya takutkan, nah ini dari bidang statistik untuk mencari data dia masih survei lagi. Nah, kalau sudah ada data di Dinas Pertanian buat apa survei, dan itu menghabiskan anggaran kan. Nah, itu juga bisa meringkas anggaran. Nah, banyak aplikasi yang seperti ini yang banyak yang disimpan sendiri gitu loh. Ya seharusnya oke digunakan internal, tapi cuman harusnya kita tahu ditahukan ada data ini. Jadi data-data di Kominfo ada apa saja gitu loh. Jadi di bidang statistik tidak perlu mencari data lagi. Data terutama data pertanian itu. Nanti untuk yang di KPSDM ya itu mungkin kita yang bagi yang baru-baru ini yang CPNS mungkin tahulah permasalahan kita sendiri. Nah, permasalahan senior-senior kita lah sebenarnya yang bermasalah. Kalau kita mungkin pengennya maju ya. Putus-putus, Mas. Masih putus-putus suara. Iya, barusan. Ya, mungkin sinyal saya nggak stabil nih. Ya, sinyal saya juga Sama. Ya. Mas sama putus-putus nih tadi, Mas. Oh ya, sinyal saya barusan ada keterangan tidak stabil. Hari malam kalau diskusi by Zoom gini nih. Ya seperti itu. Mungkin tanggapan atau kesimpulan langsung ini karena waktu kita sudah hampir habis. Oh ya. Terima kasih tanggapannya dari teman-teman sekalian, Afi, Mas Nurul Huda, Mas Oki, dan Mas Arief. Hasil diskusi barusan kami menyimpulkan bahwa pengaplikasian SPBE di dinas-dinas itu kurang maksimal. Ya, ada beberapa ya karena ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu di dinas itu masih cenderung memiliki ego masing-masing, seperti membuat aplikasi sendiri-sendiri. Nah, itu masalah utamanya. Terus yang kedua, pengembang aplikasi itu tidak mau berkoordinasi dengan Kominfo. Poin selanjutnya Mas yaitu mungkin nanti di dinas terkait yang memiliki aplikasi yang lainnya atau akan membuat aplikasi ya berharap ada laporan ke Dinas Kominfo. Jadi kita bisa ini ya merangkum semua aplikasi yang kita punya laporan aplikasi apa saja yang sudah masuk di kami. Jadi di SPBE kita laporan ke
atasan, jadi tahu sebenarnya aplikasi di Bondowoso itu sudah banyak. Jadi sebenarnya sudah menggunakan SPBE sebenarnya kita. Cuma karena tidak terdata saja, akhirnya terlihat sedikit. Yang paling sering hanya si pijar saja. Ya, itu. Hmm. Kalau yang lainnya beberapa aplikasi lainnya juga sudah ada sebenarnya gitu. Mungkin Mas Nurulda nambahi poinnya selanjutnya. Tambahan sedikit mungkin Mas Afi dan Mas Dian. Poin. Oke, jadi mungkin perlu jadi poin penting juga ini menurut saya kalau tentang apa namanya sisi kebijakan. Jadi harusnya dibuatkan sebuah kebijakan yang mana itu mengatur tentang permasalahan yang sudah kita bahas hari ini. Jadi dari OPD-OPD itu ketika hendak mau membuat dan itu melanggar kebijakan itu, maka tentunya akan ada punishment atau mungkin teguran. Nah, hal itu diharapkan mampu untuk mengurangi apa dalam tanda kutip ekosektoral yang tadi disampaikan seperti itu. Mungkin itu sih tambahnya. Ya, terima kasih Mas Nurul Huda. Siap, Mas. Ya, mungkin itu ya kesimpulan kita berdiskusi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.